Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Sahabat Bahasa, kita bertemu lagi dalam program Subasitas, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita. Program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi tentang bahasa dan sastra dan juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan bahasa dan sastra. Dan Subasita kali ini di sebelah saya sudah ada, mungkin sudah tidak asing lagi, beliau adalah Pujo Astawa. Beda apa kabar Beda hari ini? Pernah tidak kalau Pujo Astawa itu sedih? Pernah. Oh pernah. Iya. Tapi hari ini suasana hati happy ya. Oke. Dan selalu happy. Dan selalu tampak happy begitu ya. Berusaha untuk happy selalu. Oh iya. Apalagi kemarin COVID gitu. Sekarang ini juga harus jaga stamina. Ya, betul ya. Sekali. Nah, kebetulan juga saya agak ini kan karena makan gorengan kemarin. Sepertinya agak bengek ya sekarang ini. Iya, makan gorengan kemudian akhirnya ini kan masa pancaroba gitu ya. Betul. Ketika kita memilih makanan tidak bagus juga akan berbahaya. Lebih cepat sakitnya betul. ya. Dan Betul. Satunya. Dan cuaca sekarang panas lagi, ya. hujan. Oke, Blide, untuk tahun ini kan Blide dilibatkan dalam kegiatan revitalisasi bahasa. Ini untuk yang kedua kalinya ya. Untuk kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu yang Blide menjuri tadi itu untuk pertama kalinya. Untuk siniarnya di bahasa Bali, kegiatan di 3 kali dah. 3 kali? Ini yang ketiga kali. Oh yes. Ya. Oh, iya, tahun depan lagi. Nah, kembali lagi kegiatan yang tadi Blide. Yeah. Kan kalau Blide dipercaya untuk menjuri kegiatan nutur TikTok gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya nih, nutur TikTok. Kenapa Blide dipilih? Sepertinya dengan pertimbangan karena Pujo Astawa ini sangat aktif di media sosial. Media sosial itu ada banyak, salah satunya TikTok yang sekarang sedang berkembang begitu ya. Kalau Kadek Pujo Astawa melihat kegiatan ada lomba TikTok ini termasuk gimana Bade? Melihatnya? Keren loh ini. Jadi sehingga dan harapan saya untuk bisa tidak hanya hari ini saja, saat ini saja, tahun ini saja, tetapi lebih berkesinambungan sehingga teman-teman itu juga bisa berkreasi melalui bahasa Bali di media sosial dengan lebih kreatif lagi. Iya betul. Karena mungkin dari sekian media sosial sekarang ini TikTok yang sedang naik begitu ya. Kita juga untuk berbagi informasi gitu harus melihat peluang-peluang itu. Betul ya. Bagaimana Blide melihat sebuah platform itu ada TikTok, Instagram dan sebagainya itu sebagai media untuk memberikan informasi? Ya, saya adalah salah satu juga TikTok akhirnya yang saya bikin karena TikTok itu membuat kita ketagihan. Artinya ketika men-scroll TikTok itu, jadi kita pingin terus gitu melihat ini karena yang di TikTok itu tidak hanya sesuatu yang kayak dulu yang saya tahu gambaran kita dulu. TikTok itu hanya orang joget-joget gitu ya. Yang saya tahu akhirnya ngapain gitu kan. Tapi belakangan ini justru banyak hal yang kita bisa terima di TikTok. Informasi, berita penting, kemudian entertain, musik dan sebagainya, semua ada di TikTok. Kadang-kadang ada sebuah kejadian, ada sebuah informasi, TikTok paling pertama yang ngasih informasi ya. Sekian detik sudah TikTok tahu gitu kan. Artinya sudah tidak nunggu televisi lagi, tidak nunggu berita di radio lagi atau di tempat lain, tetapi media sosial merupakan media yang paling cepat untuk menyampaikan informasi. Betul. Ya. Dan juga banyak bisa dipakai untuk belajar juga. Karena banyak akun-akun TikTok itu yang edukatif begitu ya, Blide ya. Nah, kalau Blide melihat penggunaan bahasa dalam sebuah TikTok itu seperti apa? Sementara yang digunakan adalah bahasa Indonesia kan. Kemudian ada juga beberapa menggunakan bahasa asing karena ini kan plural begitu ya. Cuman harapan saya dengan adanya TikTok ini semoga bahasa-bahasa Bali tentunya itu menjadi bagian daripada juga yang perlu diperkenalkan melalui media sosial TikTok ini. Kenapa? Karena kalau media TikTok ini kan yang nonton itu seluruh dunia. Betul. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa Bali, orang ini bahasa apa ya? Minimal negara lain atau mungkin daerah lain jadi tahu, kita punya bahasa Bali yang unik yang perlu kita perkenalkan kepada orang lain. Orang luar juga penasaran Bali itu seperti apa, jadinya seperti itu ya. Betul. Nah, Blide, kembali lagi ke lomba TikTok. Ya.
tadi Blida sudah menilai penampilan peserta dari lomba TikTok. Kalau Beli Kadek Puja Astawa melihat hasil kreativitas mereka itu seperti apa? Luar biasa ya. Jadi mereka itu memang tidak hanya sekedar bikin video, tapi mereka mengcombine beberapa video, kemudian juga mereka merias dirinya yang lihat tadi, kemudian juga berkomunikasinya juga dia tata dengan bagus. Itu melakukan sesuatu yang luar biasa buat saya. Artinya begini, dia membuat video tidak salah-salah, tetapi dia memplanning betul, kemudian baru mengorganisasi semuanya, kemudian baru menerapkannya dengan konsep yang dia punya. Tahap untuk membuat sebuah konten itu sepertinya sudah mereka lalui begitu. Betul, ya, ada perencanaan, ada storyboard dan sebagainya begitu deh ya. Nah, kemudian dari bahasa mereka, kalau seorang Puja Astawa melihat seperti apa? Kalau saya boleh berpendapat begitu ya, saya tadi juga menonton, kalau saya boleh berpendapat, mereka seperti berpidato begitu. Kalau saya melihat gitu, kalau dari seorang Puja Astawa melihatnya seperti apa? Dia lebih kayak menata bahasa sehingga terkesan tapi salah gitu kan ya. Karena kalau bahasa Bali itu kan bahasa yang kompleks tuh. Ada tatanan yang harus terjaga tetap ya gitu. Ada bahasa yang sorsiginya bagus banget, kemudian nggak boleh lepas dari sedikit pun dari itu. Nah, saya lihat ada beberapa TikToker juga tadi agak jadi terlihat kaku. Betul. Karena apa? Karena kesannya berpidato kan gitu. Betul. Nah, kalau di media sosial TikTok itu yang terkesan berpidato itu orang jarang yang nonton. Betul. Orang yang nonton. Betul. Karena terlihat kaku. Kalau orang terlihat kaku, orang nggak suka, gitu kan? Aduh, bahasanya kaku banget. Akhirnya dia akan digiring opininya untuk bisa menonton yang lain yang lebih real ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi juga kembali saya beropini pendapat pribadi ya, melihat tadi mereka memilih pilihan bahasa yang halus sekali, begitu ya. Betul. Jadi terkesan kalau saya melihat itu bukan bahasa yang mereka gunakan setiap hari. Ya. Betul ya. Kalau Beli Kadek melihat untuk membuat sebuah konten itu lebih baik gimana sih? Kalau menurut saya, ya. Apa yang Anda lakukan sehari-hari itu akan tidak bisa, itu akan lebih mudah Anda lakukan. Ketika Anda lakukan sehari-hari dalam berbahasa, itu Anda akan bisa membuat sesuatu lebih gampang. Tapi kalau misalnya bahasa yang susah kita gunakan, kemudian tiba-tiba membuat, agak sedikit berpikir dan akan terlihat sedikit terbata-bata. Iya, betul. Karena apa? Karena takut salah yang kedua, yang pertama, yang kedua, Karena kita tidak terbiasa dengan bahasa itu, betul ya, pilihan bahasa itu. Jadinya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan bahasa, karena kan namanya bahasa Bali gitu kan, ada tatanan apapun gitu. Cuman karena lomba, dia takut nanti ketika kita menggunakan bahasa Bali yang tidak halus begitu ya, takutnya dia gagal. Tetapi kan kalau kita berbicara TikTok itu bisa nggak diterima masyarakat luas, ditonton orang banyak ketika bahasanya agak kaku kan susah juga. Harapannya kan informasi ini bisa tersampaikan dengan jelas melalui apa yang kita sampaikan dengan bagus, kemudian masyarakat menerima begitu. Iya. Dan juga ini platformnya TikTok begitu ya. Betul. Bukan walaupun TikTok itu juga salah satu tempat kita berbagi informasi begitu ya, tetapi bukan bentuk dalam tanda kutip Dharma Wacana begitu ya. Tidak ya. Oke, kemudian ini Bli, untuk penggunaan kita kan di Bali banyak bisa dikatakan dialek begitu ya. Setiap daerah memiliki lagu bicara yang berbeda-beda. Mungkin dalam sebuah TikTok itu ditonjolkan juga tidak masalah ya. Harapannya begitu. Saya tadi juga nunggu ketika ada ini orang dari Singaraja gitu. Harapannya apa sih disampaikan? Ada beberapa yang dari Singaraja begitu kan. Tapi karena musiknya terlalu jelas keras dibandingkan vokalnya sehingga agak sedikit blur gitu. Harusnya kalau kita bicara vokalnya dibagusin, kemudian soundnya dikecilin. Itu benar-benar sebagai pengiring begitu ya. Sehingga akan jelas intonasinya kelihatan. Gitu. Harapannya sih ada beberapa, karena kalau di Bali kan banyak tuh dialog logat-logat yang keren-keren dan betul. Jadi kalau kita mungkin jarang dengarkan, jadi gede nih. Malah itu yang menarik ya. Tapi harusnya menarik, ya. Karena apa? Ketika dia menonjolkan itu, kita pengen nonton terus gitu. Betul. Cuman tadi nggak ada ya. Karena semua pilihannya itu pilihan bahasa tingkat tinggi ya. Betul. Ya itu yang disayangkan. Mungkin ke depannya perlu itu disampaikan. Nah kemudian dari tadi kan dari bahasanya, kemudian dari pengambilan gambar. Kalau dari tadi peserta itu bagaimana?
mungkin hampir semua yang menggunakan pengambilan gambar dengan menggunakan handphone yang saya rasa. Tapi kan TikTok itu tidak hanya menggunakan handphone. Sekarang kalau misalnya dengan media yang lebih kamera profesional gitu ya. Media yang lebih bagus gitu kan. Mungkin gambarnya jadi lebih tertata rapi dan sebagainya kan gitu. Pencahayaannya warnaannya colornya juga bagus ketika menggunakan kamera lain sehingga karena kan bisa diedit, tapi kalau menggunakan kamera kan langsung aja tuh. Iya, langsung gambar. Langsung jadi begitu ya. Tapi kalau misalnya dengan kamera yang lebih lebih profesional lagi, dia akan hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kalau sebuah TikTok, kita kan biasa melihat TikTok itu dengan posisi berdiri begitu ya. Berpengaruh tidak tuh jika kita mengambilnya dengan posisi mendatar landscape gitu? Berpengaruh sih. Iya. Karena kan dia akan kecil. Kecil ya, nah itu. Jadi kalau kita mungkin lebih besar, kemudian ada fokusnya, ada wide-nya, itu pikirkan juga. Karena ketika ada menyampaikan sesuatu dengan narasi itu harus ada yang fokus, kemudian juga harus ada wide sehingga orang ini. Iya. Karena memang TikTok itu umumnya kita lihat di handphone bentuknya begini, berdiri gitu ya. Nah, kemudian dari ini busana dari pengalaman tadi itu, menurut Beda gimana? Pilihan busana mereka itu sebenarnya berbusana sederhana juga tidak masalah ya jika sesuai konteks. Tapi karena mereka membawakan bahasa Bali halus, dia menggiring kondisinya seakan-akan bahasa Bali halus ini harus pakaiannya begini ya. Nah itu kayak tadi yang ada keumum, gue baju kurang pas juga ya. Nah, cuman itu, ya karena betul. Dipaksa harus berbahasa Bali halus, jadi pakaian itu mengikuti itu jadinya ya begitu. Kayak melekat gitu, melekat Yeah. dengan bahasa harus pakaian ini gitu mungkin. Harusnya kalau berpakaian biasa aja, pakaian Bali biasa lebih keren kayaknya. Sebenarnya. Lebih masuk ya. Iya. Apalagi settingnya sawah misalnya kan, balik ke pakaiannya sederhana kan lebih dapat. Kemudian jika membuat sebuah konten, sekarang kan TikTok itu ada panjang ada pendek begitu ya. Betul. Kalau menurut Blida, durasi untuk sebuah konten TikTok itu seperti apa sih? Begini, TikTok itu ada algoritmanya. Dia akan dianggap, kalau bisa kan ada FYP namanya. Ketika ingin mencapai FYP itu minimal video yang ditonton itu sampai habis. Ya. Okay. Kalau videonya terlalu panjang, orang-orang tidak sampai habis nonton gitu ya. Apalagi orang membosankan. Jadi minimal 30 detik sampai 1 menit. Gitu baru orang bisa nonton. Kalau misalnya udah cukup ya kita akan bikin sesi 2-nya. Oh, betul. Dipotong dari sisi 2, dipotong jadi sisi 3. Iya. Sehingga orang jadi nonton. Tapi kalau plug di posisi 3 menit itu orang nggak nonton. Bukan, terlalu panjang. Kecuali dia film. Iya, betul. Dan saya juga melihat kalau TikTok itu isinya tuh cenderung padat begitu ya. Betul. Dan kalau rekaman pasti dipotong-potong supaya benar-benar itu ya. Termasuk juga orang dialog itu pasti dia akan potong-potong, dia cari part-part penting. Part dia ngomong gitu ya. Kemudian dijadikan karena apa? Karena biar orang tahu tidak biar orang tahu isi beritanya secara penuh. Dari yang 30 detik atau 1 menit itu semua berita dapat gitu ya. Betul. Daripada panjang tapi banyak slot-slot begitu. Nah, kalau untuk urusan potong memotong itu sebenarnya itu ada aturan nggak sih? Enggak, sebatas tidak mengurangi kebutuhan beritanya. Sebatas jadi misalnya kalau tidak boleh pergi, yang tidak bolehnya dipotong pergi aja ya kan hilang jadinya jadi informasinya. kebutuhan tetap. Jadi ada beberapa yang misalnya pas ketawanya orang pada bengong-bengong dipotong itu. Ketika orang meeting gitu kan tidak semuanya serius. Ada bagian-bagian pas dia berbicara yang jorok atau mungkin pas santai gitu mungkin dipotong, dan bagian-bagian yang pas bicara pentingnya yang ditonjolkan ya. Cuman tidak memotong dari itunya kebutuhan komunikasinya gitu. Ya. Karena kalau kebutuhan komunikasinya ini kan jadi berubah artinya. Iya. Kemudian dari seluruh peserta tadi, tema yang mereka pilih itu kalau beli Puja Sama melihatnya padahal kan temanya Danu dan Sakyati. Danu Sakyati. Ya.
orang mungkin salah ini ya, salah penafsiran ya. Kalau saya sih lihat sih penafsiran, kok semua jadinya menggiring opininya ke COVID. Padahal COVID itu sudah mulai hilang kan, betul ya? COVID sudah mulai hilang, kemudian bergeser ke masalah lingkungan gitu kan ya. Iya. Jadi harusnya geser pemikiran kita harusnya ke situ. Cuman ya salah persepsi dari teman-teman untuk bisa ini ya mengadopsi yang udah disampaikan dari pusat. Nah, kalau Blida kan aktif di media sosial. Untuk saat sekarang ini pesan yang sebenarnya lagi bagus untuk disampaikan apa sih? Sekarang? Bagaimana membangkitkan ekonomi? Yang paling bagus ya. Iya. Bagaimana membangun ekonomi, kemudian memberikan semangat orang-orang untuk bisa tetap beraktivitas. Sekarang kan kondisinya lagi peralihan tuh. Dari kita undeveloping, kemudian sekarang sudah mulai agak bergeser ke develop. Ya. Nah, juga memberikan semangat untuk bisa informasi-informasi memberikan peluang untuk bisa bersemangat lagi, itu yang penting. Karena kan mereka terpuruk, kemudian menggeser pikiran untuk bisa kembali normal itu kan agak susah. Sehingga dengan ini kita bisa kembali bisa menyemangati mereka berdua. Kembali lagi ke yang topik tadi, Nangun Satkerti Loka Bali yang menjadi topik di sini. Itu kan sebenarnya bisa diambil kemana-mana saja ya. Betul. Keseimbangan antara manusia dan alam dan sebagainya itu juga perlu ya. Iya, harusnya begitu ya. Tapi malah mereka hampir COVID ya. Itu mungkin saya tadi bilang maksudnya salah persepsinya mereka ya. Informasi dari ini dari panitia. Budaya memamit kalau di Bali itu kan ketika tidak memamit, ketika tidak punya kita tidak punya keturunan, kemudian ada beberapa hal yang mungkin mencederai kehidupannya, itu sering dikait-kaitkan dengan dia tidak memamit. Ketika orang tidak punya anak, ketika orang salah pati dan sebagainya dalam kehidupannya, selalu orang mengkaitkan dengan kehidupan sebelumnya, kondisi sebelumnya. Orang tidak mau pamit itu biasanya orang dilakukan oleh orang yang kawin lari nih. Kenapa nggak mau pamit? Takutnya ketika mau juang lebih gitu kan, sehingga dia memilih untuk tidak mau pamit. Iya. Tapi kalau di Bali itu ada kaitan yang akan terjadi ketika tidak mau pamit gitu. Tapi saya kurang tahu ya, seakan-akan ada kaitannya. Nah, yang kita pertahankan budaya mempamitnya kita pertahankan, tidak memikirkan terjadi di sini kemudian ada kaitannya, tidak. Budaya mempamit ini adalah kan budaya menghargai orang tua yang istri. Iya, menghargai keluarga yang kita tinggal. Betul. Gitu ya. Menghargai keluarga ini kita tidak boleh tinggalkan sebenarnya. Kan berat buat orang tua sehingga ketika dia kawin saja kemudian sing moran ini. Jadi kayak yang di sini tuh kayak nunggu kok enggak ngomong dan merasa tidak dihargai jadinya kan. Ya. Apakah ada kaitannya? Kita enggak berani menjamin, kita enggak berani juga menjudge kalau kamu udah pamit kamu akan bahaya. Enggak juga. Ya, betul. Cuman kan minimal saya bisa menggiring budaya, menggiring orang-orang untuk tetap menghargai orang tuanya, orang tua si istri, juga orang keluarga si istri. Biar enggak ditinggal, biar budaya ini enggak ditinggalkan. Nah, itu film yang digarap bercerita tentang itu. Iya. Oke, nah sekarang balik lagi ke media sosial. Secara umum Blida, tips apa yang bisa Blida sampaikan ke khususnya generasi muda yang sekarang menggunakan media sosial itu untuk membuat konten itu, tipsnya seperti apa? Kalau kita bikin konten, yang kita berpikir ada uangnya dulu, kan? Orang-orang dulu ingin jadi kaya raya dan sebagainya itu karena jadi YouTuber, karena berpikirnya saya akan jadi kaya raya ketika dia jadi YouTuber. Kalau kita berpikir itu dulu, kita bakalan gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena kan targetnya itu kalau tidak sesuai target, kita akan gagal. Kita kecewa juga. Betul, kecewa. Berkarya aja terus, kemudian ketika pun ada hasil, baru kita nikmati berikutnya. Kenapa? Seorang content creator kan dia harus tetap berkarya tanpa memikirkan apapun yang dihasilkan. Karena apa yang dia ciptakan adalah karyanya,
dan karya itu harapannya bisa ditonton sama orang lain. Bukan kemudian kita berkarya berapa kita dapat duit dari apa karyanya, tidak begitu harusnya. Betul. Geser pikiran itu, mulailah berpikir yang lebih ini lagi lebih bijak bisa itu ya. Betul, sehingga kita bisa masing-masing menerima bahwasanya ini tidak hanya sekedar sebuah konsep berpikir agar kita punya uang, tetapi konsep berpikir berkarya terus untuk bisa karya kita diterima. Betul. Lakukan segala sesuatu dengan baik, hasil itu nanti akan mengikuti. Gitu ya. Betul. Oke, Adik-adik, itu saja mungkin pembahasan kita. Sudah banyak tadi yang sudah disampaikan berkenaan dengan media sosial. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi. Kami akan tetap mengundang Adik-adik dan melibatkan Adik-adik dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Ya, Adik-adik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sukses semua. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Kadek Pujo Astawa berkenaan dengan penggunaan media sosial. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam Subasita selanjutnya. Salam bahasa.